Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabatku semua. Apa kabar? Mudah-mudahan kita selalu sehat-sehat saja. Kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin saya baru mengupload video tentang konten monetis yang terkena dampak dolar kuning. Dolar kuning itu artinya ada masalah, kita tidak akan mendapatkan pendapatan karena iklan tidak ada yang masuk. Kemudian cara mengatasi seperti apa sudah saya sampaikan. Berikutnya ada pertanyaan, dan pertanyaan ini semua untuk YouTuber yang pemula sekali, yang baru mulai membangun channel ya. Itu juga saya alami dan dialami banyak teman. Oleh karena itu, pengalaman yang sudah pernah saya lakukan ini akan saya berbagi. Saya tidak tutorial teman-teman, saya ini berbagi saja. Jadi pertanyaan begini, bagaimana Bang caranya mempromosikan video kita sedangkan kita belum siapa-siapa, baru upload video, belum ada subscribe, like, komen, apalagi yang share. Yang kedua, bahwa semua kreator yang nekat, kadang-kadang kita sebenarnya tidak punya keahlian seperti apa saya, tidak punya kemampuan untuk syarat jadi YouTuber, kita nekat. Tetapi akhirnya setelah 1-2 kan kita inginnya serius ya. Menurut saya ya dipromosikan kepada siapa lagi ya, kepada teman, saudara, teman sekolah, teman bermain, teman apa saja. Apalagi sekarang kan ada fasilitas seperti grup WA dan lain sebagainya ya. Sudah saya laksanakan. Terus soalnya masalahnya apa? Ya, bayangan saya punya teman 100 teman sekolah misalnya, satu grup 100 orang. Sekali saya share itu minimal saya akan mendapatkan subscribe 100. Oh iya, itu sama dengan saya. Jadi dulu dikala saya mau membuat channel ini kan ditanya, channel itu berat loh, mencari 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Saya kalkulasi, saya hitung bahwa grup WA saya, grup sekolah, bla 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 ini ada sekitar 1000 lebih. Jadi dalam waktu 1 atau 2 bulan saya pasti mencapai 1000 subscribe. Kenyataannya bagaimana? Kita nihil. Dari 100 teman itu ya mungkin hanya berapa saja yang sama. Permasalahannya apa? Banyak faktor. Nah, jadi teman-teman YouTuber pemula yang baru memulai sekali, banyak faktor. Satu, banyak yang masih gaptek. Sebenarnya namanya mendukung itu seperti apa sih? Dipikir yo melihat saja, atau banyak yang ya repot, yang tidak aktif ya, tidak melihat. Yang ketiga, ya jujur karena kita berbuat video mesti tidak bagus, baik editingnya maupun perjalanan video itu jelas tidak bagus. Akhirnya video yang ini kok kayak gitu ya. Sisi lain yang kadang-kadang dari pertanyaan itu, kalau ada video-video dari luar yang tidak karuan mendapatkan tanggapan yang terima kasih, sangat bermanfaat, bla 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 bla. Sedangkan kita ini kan kepada siapa lagi kalau kepada saudara dan teman ya. Kalau tidak kepada saudara dan teman. Terus kemudian ada alasan berikutnya, kecemburuan, dikira kita pamer. Iya, dikira kita itu pamer ya. Kan tidak toh. Kita hanya nge-share untuk mendapatkan dukungan. Ya walaupun tidak dilihat, ya minimal
di jempol, diapresiasi, biar kita ini semangat ya, biar kita ini semangat. Namun ada juga manfaatnya, ada beberapa teman saya yang justru teman-teman itu ngejapri saya, Om, itu cara dukungnya seperti apa sih? Oh, akhirnya saya edukasi, caranya begini. Terima kasih, aku menjadi tidak gaptek, aku menjadi ngerti sekarang. Ada yang seperti itu, dan ada yang jaim. Ya, gayanya ngerti tapi tidak ngerti. Ya, seperti itu. Kemudian, ya akhirnya, oh ternyata ini tidak efektif. Walaupun ada beberapa teman yang mengatakan kok tidak pernah nge-share. Padahal waktu itu saya membuatkan cover lagu ya, Tembang Kenangan. Saya berusaha menyanyikan lagu-lagu zaman sekolah dulu. Pikir saya semua grup itu kan punya karakter sendiri-sendiri, punya kepandaian sendiri-sendiri. Ada yang pinter ngaji, ada yang pinter lucu, ada yang pinter apa saja. Lah, kita bisanya kan ini. Oh, ini sasar lagu waktu itu tahun sekian yang nyanyi sekian. Nah, sekarang terserah Anda. Nyaman ya di-share saja, kalau tidak nyaman ya terserah. Karena begini teman-teman, akhirnya saya punya satu pemikiran. Masa sih orang Indonesia ada hampir 300 juta mau mendukung hanya 1000 subscribe saja? Tidak. Pastinya bisa, hanya kapan, caranya seperti apa gitu. Nah, suatu hari kebetulan saya mendapat telepon karena cover saya itu video saya cover lagu ya, dari Pak Andi. Pak Andi kalau melihat video saya, terima kasih atas dukungannya. Kan di deskripsi saya itu saya tulis bla 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 deskripsi itu, kemudian nama, alamat dan nomor telepon. Sekarang saya hapus ya, karena ya ini privasi ya, saya hapus. Ini Om Tris ya? Oh betul, di siapa ini? Pak Andi. Dari mana Pak? Sulawesi. Loh, kok jauh? Ada apa? Enggak, kebetulan saya membuka beranda YouTube saya, kok ada lagu-lagu, judulnya lupa saya. Dan lagu itu kenangan saya. Itu channelnya Om Tris. Wah, saya gini, maaf loh Mas, ini ya channel main-main, sedangkan yang main juga tidak piawai. Kemudian menyanyinya juga salah-salah dengan, oh enggak apa-apa Om, kita tahu toh itu memang hanya untuk hiburan. Kemudian yang penting lagu itu sangat berkesan dengan saya, dan SOP tidak bagus tapi lumayan lagu itu dibawakan dengan bagus sekali, katanya begitu. Itu entah jujur entah tidak, yang jelas beliau sangat mengapresiasi ya. Akhirnya saya di video call, kebetulan dia ngajar di sekolah, kira-kira SMA atau apa, enggak tahu saya. Anak-anak, tolong semua pun dibuka, buka YouTube, tulis channel ini nih, video ini di tombol, dilihat saya nanti selama 3 menit. Oke, setelah selesai, like, subscribe, ya, dan komen. Itu teman-teman, tidak kenal sama sekali, seperti itu. Kemudian juga dari Aceh, itu pas ada ya, bapak ibu-ibu ada acara di kafe gitu apa, lihat beneran YouTube, ya WA kalau itu. Akhirnya saya teman 5 semua dukung. Tuh. Yang berikutnya gini teman-teman, jadi bahwa jangan cemas, bahwa ternyata saya baru tahu ada kesadaran di masyarakat dunia maya ini. Kalau yang sudah sadar itu tidak kita minta, dia pasti akan subscribe dan mendukung. Jadi kalau dia merasa terhibur, merasa video ini bermanfaat, walaupun jelek, di atas jelek, yang penting dia akan memberikan penghargaan dengan subscribe dan like. Karena subscribe dan like itu tidak bayar. Itu terbukti pada channel saya yang ini. Channel saya yang ini baru efektif 4 bulan. Kalian lihat subscribe saya sudah berapa tuh? 3.100. Itu kita tidak minta-minta sama sekali. Ya, kita tidak minta-minta sama sekali.
Ya terserah pada Anda, minta monggo, kalau memang ada teman diminta saja. Kalau ada yang teman itu kan juga ada yang mendukung, ada yang tidak, itu saya biasa. Karena video Anda juga perlu performa. Jika Anda nge-share videonya sebenarnya bagus, orang lihat lu subscribe-nya baru 10, baru 50. Ini video masih amatiran, masih pemula. Jadi kadang-kadang orang tidak bisa melihat kualitas videonya, tetapi performanya kan. Yang berikutnya teman-teman sambil berjalan upload saja sambil belajar. Nanti pasti akan menemukan apa yang cocok untuk Anda, karena semua orang punya romantika, punya performa masing-masing. Nanti akan menemukan, oh ini saya yang cocok, ternyata ini pantas dengan saya dan banyak dilihat orang. Kemudian berikutnya masalah editing, masalah apa, itu dalam perjalanan nanti kalau Anda memang tekun pasti akan ada PR Anda akan terjawab. Misalnya contohnya begini, jadi dikala saya membuat thumbnail itu belum ngerti, deskripsi belum tahu, itu kita tanyanya tidak kemana-mana. Pas kita di warung kopi, tidak sengaja waktu saya, Om buat apa? Saya belajar buat channel, dilihat. Oh gini loh caranya editing video, kebetulan dia ahli editing video, diajari kan kita bisa. Suatu hari saya di tempat pas main musik di rumah teman itu, dikala saya itu kan ya ngevlog itu tanya, oh mainan apa? Ini YouTube. Terus dilihat YouTube saya, diajari membuat deskripsi, membuat tag, membuat bagaimana agar mesin video kita ini bisa jalan. Akhirnya setelah diajari itu, padahal kita tidak kenal sama sekali, tukang sound saya tanya, kamu kok bisa? Saya dulu waktu di Surabaya ikut jadi tim kreatifnya YouTuber besar. Terus setelah saya beri itu, akhirnya video yang mulai sudah berhenti itu akhirnya mulai berjalan sampai sekarang. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Semangat terus, ayo berjuang. Yang jelas begini, dikala Anda jadi kreator YouTube, niatnya satu, hiburan. Belajar hiburan, kemudian yang kedua, syukur bisa menghibur masyarakat. Selanjutnya, syukur bisa bermanfaat. Kemudian yang seterusnya ini masukan dari teman saya dari Aceh ya, Mas Yayat kalau nggak salah. Jadi dia gini, kita itu mencari hiburan, belajar, syukur nanti kalau memang Tuhan memberi rezeki dari ini, alhamdulillah. Ya. Dan yang ketiga, sebaik buruk video itu relatif teman-teman. Ada lagi faktor yang sulit dijangkau dengan kita, ada faktor X namanya faktor luck, faktor keberuntungan. Sebab begini, beberapa teman-teman saya itu ada yang videonya biasa-biasa saja, melihat luar biasa. Banyak itu kan juga faktor luck, faktor keberuntungan. Saya kira demikian teman-teman, ini video saya sudah panjang sekali. Mudah-mudahan sharing kita, berbagi kita ada guna dan manfaatnya ya. Ada guna dan manfaatnya. Sampai di sini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.